Halo brotherku semuanya, ketemu bareng tukang record di sini. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas film yang tentunya sangat nikmat buat kalian simak cuy. Film ini mengisahkan tentang para gadis yang terjebak di sebuah kelompok atau golongan yang mirip seperti agama. Di mana di dalam kelompok ini dipimpin oleh seorang pria yang menjadi pemimpin atau guru mereka. Selain itu, pria ini sangat cabul dan juga sinting. Di mana ketika istrinya melahirkan anak perempuan, kelak anak tersebut juga akan menjadi istrinya. Selain itu, para anak wanitanya juga tak lupa untuk digenjot secara bergilir setiap hari. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol merahnya ya, biar Akang makin semangat lagi untuk membuat kontennya. Kalau sudah diklik tombol merahnya, langsung aja deh kita bahas filmnya. Film diawali dengan sekelompok wanita yang memakai baju merah muda dan juga biru. Mereka nampak sedang asik mengerjakan urusannya masing-masing. Yang memakai baju merah muda adalah seorang istri, sedangkan yang baju biru merupakan seorang anak. Malam harinya mereka nampak sedang makan malam bersama. Setelah selesai, seorang pria, sebut saja namanya Ujang, memanggil salah satu istrinya. Tentunya istri yang disebut Ujang akan diajak bercocok tanam pada malam itu. Pagi harinya terlihat Ujang yang sedang berpidato di depan para istrinya. Sedikit Akang jelasin, di sini mereka tinggal di dalam hutan dan jauh dari kehidupan luar. Mereka dipimpin oleh Ujang, yang para wanita percayai Ujang adalah penolongnya. Di antara anak Ujang ada salah satu yang paling cantik. Dia bernama Sela. Seringkali dia menanyakan tentang ibunya kepada Ujang, namun Ujang tak pernah menjawabnya. Adegan pindah ke Sela yang sedang mengantar makanan ke tempat pengasingan. Di tempat itu, Sela bertemu dengan bekas istrinya Ujang yang bernama Sarah. Akibat masalah di masa lalu, Sarah pun diasingkan di tempat itu, dan dia diberi tugas untuk mengawasi para wanita yang sedang datang bulan. Aturan yang Ujang berikan ketika wanita datang bulan harus diasingkan, karena dianggap tidak suci. Di situ Sarah bercerita bahwa dulu ibunya Sela adalah sahabat dekatnya. Dia juga bercerita bahwa ibu Sela meninggal saat sedang melahirkan Sela. Selain itu, dia juga memberitahu Sela supaya berhati-hati kepada Ujang karena sebentar lagi Ujang akan menggenjotnya. Malam harinya saat wanita yang lain tertidur, Sela belum juga bisa tidur. Dengan sengaja dia mengintip ke kamar Ujang dan terlihat Ujang yang akan menggenjot salah satu istrinya. Dan hari yang ditunggu pun telah tiba, di mana Sela telah tumbuh dewasa dan saatnya untuk digenjot. Di situ Sela nampak sangat senang karena sebentar lagi dia akan merasakan pergenjotan pertamanya. Namun dia juga merasa sangat takut jika suatu hari dia datang bulan, dia akan diasingkan karena dianggap tidak suci. Akibat ketakutannya itu, dia pun tidak memberitahu kalau dia sudah datang bulan, di mana setelah datang bulan maka Sela akan segera digenjot oleh si Ujang. Di suatu malam Sela terbangun dari tidurnya karena mendengar sebuah suara dari luar rumah. Sela pun mencoba untuk melihat keluar, siapakah yang sedang berbincang dengan Ujang. Dan ternyata malam itu Ujang sedang didatangi oleh seorang polisi. Polisi tersebut mengatakan kepada Ujang kalau Ujang harus segera pergi dari tempat tersebut. Jika Ujang tidak segera pergi dalam waktu 1 minggu, maka polisi akan menangkapnya. Pagi harinya Ujang mengumpulkan istri dan juga anaknya. Ujang mengatakan bahwa mereka harus segera pergi bersama Ujang. Di situ Ujang juga mengatakan bahwa Ujang akan membawa mereka pergi untuk mencari taman surga. Soal polisi semalam, Ujang tak bercerita kepada anak dan juga istrinya. Di situ hanya Ujang dan Sela yang tahu.
Mereka pun mulai berjalan untuk mencari taman surga, diiringi lagu rohani ciptaan Ujang. Di pertengahan jalan mereka menemukan sebuah rumah yang sudah ditinggalkan pemiliknya. Sheila pun mengatakan bahwa tempat itu cocok untuk menjadi rumah barunya. Namun Ujang mengatakan bahwa rumah tersebut merupakan rumah yang tak suci dan tak layak untuk ditinggali, dan di situ Sheila pun nurut kepada Ujang. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari taman surga yang dijanjikan Ujang. Hingga suatu ketika Sarah melihat Sheila yang sedang membersihkan datang bulannya. Di situ Sarah hanya tersenyum dan tak melaporkan Sheila kepada Ujang. Namun tak selang lama kemudian Sheila ketahuan oleh para gadis yang lain bahwa Sheila sedang datang bulan. Sheila yang dilaporkan kepada Ujang pun diasingkan dan disuruh jalan di barisan paling belakang bersama Sarah. Malam pun telah tiba dan mereka pun membuat tenda untuk bermalam di sana. Pada malam itu terlihat Ujang yang sedang bersama istri barunya, di mana istri barunya ini masih menggunakan baju berwarna biru, yang menandakan dia baru keluar dari tempat pengasingan dan baru pertama kali akan digenjot oleh Ujang. Terlihat tatapan cemburu dari para istri tua Ujang yang sudah jarang digenjot olehnya, karena di situ tentunya Ujang lebih memilih istri muda daripada istri tuanya. Dan di sini terlihat bahwa Ujang hanya mencari istri muda saja, dan jika sudah tua maka Ujang tak akan peduli lagi. Di situ Sarah berkata kepada Sheila bahwa Sheila sangat mirip dengan ibunya. Sarah juga bercerita dulu ibu Sheila adalah istri favorit Ujang dan menjadi istri yang paling sering diberi jatah. Selain itu Sarah juga berkata jujur bahwa dulu ibu Sheila meninggal bukan karena melahirkan Sheila. Akan tetapi ibu Sheila meninggal karena terkena sebuah penyakit, di mana Ujang tak membawa ibu Sheila ke rumah sakit. Selain itu Ujang juga membiarkannya begitu saja hingga ketika ibu Sheila harus meregang nyawa. Sarah juga bercerita mengenai pengalamannya menjadi istri favorit Ujang, di mana dulu ketika Sarah menjadi istri favoritnya Ujang, walaupun di tempat pengasingan dia juga akan digenjot oleh si Ujang. Hal tersebut tentunya membuat Sarah menjadi tertekan. Pagi harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun tak selang lama kemudian salah satu istrinya Ujang yang bernama Eloise mengeluh kesakitan. Ternyata Eloise sedang mengandung dan harus melahirkan saat itu juga. Meskipun di situ usia kandungan Eloise masih sangat muda. Pada akhirnya Eloise pun melahirkan anaknya di pinggir sungai. Akan tetapi di situ nyawa Eloise pun tak tertolong dan dia pun dinyatakan tewas. Pagi harinya Sheila diam-diam ingin pergi membawa anak Eloise. Di situ dia berpamitan kepada Sarah. Tak selang lama kemudian mereka tiba di sebuah bukit dengan pemandangan yang sangat indah. Dan di situ Ujang mengatakan bahwa tempat itulah taman surga yang diceritakan. Lalu di situ Ujang menyuruh para wanita untuk mandi di danau tersebut. Malam harinya Sheila dipanggil Ujang untuk datang ke tendanya dan tentunya untuk digenjot. Dan di situ tanpa pikir panjang Sheila pun langsung digenjot untuk pertama kalinya. Pagi harinya para wanita tak menemukan istri tua Ujang. Dan di situ dia melihat Ujang di pinggir danau yang membawa gaun berwarna merah, di mana biasanya gaun tersebutlah yang digunakan istri tua Ujang. Ujang pun berkata bahwa istri tuanya sudah pulang menuju kehidupan abadi. Esok harinya polisi menemukan mayat istri Ujang yang hanyut di pinggir sungai. Polisi tersebut berhasil menemukan lokasi Ujang, namun ternyata di situ Ujang telah tewas. Di akhir film terlihat Sheila dan saudaranya sedang di pinggir air terjun. Dan di sini film pun tamat.